Sahabat Shalom, adik-adik semuanya. Sahabat Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Ya, sekarang kita ketemu lagi di Hari Raya Sabat. Kita mau memulai ibadah Sahabat Shalom kita. Tapi sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau minta penyertaan dari Tuhan. Silakan Kak Putri. Oke semuanya, sekarang kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa. Kata Manet, tepatnya kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Sekarang kami ucap syukur juga Engkau telah mengumpulkan kami semua saat ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita Ayo, mau memuji semangat. Tuhan. Yuk, semangat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di atas tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas langit biru, bagaikan raja wali. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku mau belajar balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, Yesus yang menolong hidupku. Haleluya. Yesus yang ajaib, Yesus yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
Shalom, Shabbat Shalom adik-adikku semuanya. Kita bertemu lagi di Sabat ini. Kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh karena kita boleh ada saat ini, semua karena anugerahnya, semua karena pertolongan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, mari kita sebelum melanjutkan kita mendengarkan renungan pada Sabat ini, kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Bapa Yahweh, Roh Kudus, supaya dapat mengerti firman yang akan didengar dan juga dapat menjadi pelaku firman-Nya. Mari segap doa, kita tutup mata dan kita angkat tangan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Aba Yahweh Besem Yeshua Hamasia, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan dan selalu menjaga, melindungi, memberkati kami sampai dengan saat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh kembali dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan beribadah di Sabat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Elohim Yeshua Hamasia, kami juga minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kami, mengajar kami, sehingga kami dapat mengerti firman, renungan yang akan kita dengar bersama-sama. Dalam nama Elohim Yeshua Hamasia kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bertemu kembali pada Sabat ini, dan kita bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan Sabat kemarin kita sudah mendengarkan renungan tentang Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang adik-adik sudah dengar dari Kak Putri cerita, dari Kak Vika cerita, dari Bugem cerita, ya. Dan kakak ibu percaya bahwa adik-adik masih mengingat cerita itu, ya. Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat, ya adik-adik. Nah, mereka tidak taat kepada Tuhan, ya. Mereka tahu Tuhan, ya. Mereka juga percaya, tetapi mereka tidak taat. Mereka mendua hati, dan sampai akhirnya Tuhan mengizinkan negeri itu untuk mengalami kekeringan, ya. Dan cerita kemarin kita sudah mendengar bahwa Bapa Yahweh senantiasa memelihara Nabi Elia, ya, pada zaman itu, ya. Nabi Elia waktu itu pergi diungsikan atau diperintahkan Bapa Yahweh untuk pergi ke sungai, ya, Kerit, ya. Dan Bapa Yahweh tidak membiarkan Nabi Elia kelaparan atau kesusahan, ya. Bapa Yahweh mengirimkan makanan, roti, daging lewat burung gagak, dan di situ Nabi Elia tetap terpelihara, ya. Dan bukan hanya di situ, selanjutnya di saat Bapa Yahweh memerintahkan Elia untuk pergi ke kota Sarfat, ya, Bapa Yahweh tetap memelihara dengan bagaimana? Dengan mempertemukan Nabi Elia dengan seorang wanita atau seorang perempuan dengan anaknya, ya. Bukan dengan kelebihan, ya adik-adik, bukan seorang janda yang berlebih, tidak, ya. Seorang janda dan juga anaknya yang sudah persediaan rotinya, persediaan tepung dan minyaknya yang sudah sangat menipis, tinggal hanya sekali untuk sekali lagi dibuat adonan dan untuk bisa dimakan oleh seorang ibu dan seorang anak itu. Tetapi Bapa Yahweh tetap memelihara, menjaga, memberikan mengadakan mujizat, ya, dengan memberkati tepung dan juga roti. Di situ kita melihat bahwa Bapa Yahweh tetap memelihara Elia karena Elia adalah nabi, seorang yang taat kepada perintah dan Bapa Yahweh dan melakukan kebenaran firman-Nya, ya adik-adik. Nah,
cerita selanjutnya pada hari ini ya. Kita dengarkan baik-baik bahwa selanjutnya sudah di istana ini Raja Ahab sudah sangat gusar ya. Dia sudah sangat geram ya. Dia memikirkan bagaimana caranya, katanya bagaimana caranya tanah-tanah sudah mulai terpecah, sudah sangat kering dan sudah mulai terpecah-pecah ya tanah. Kalau kita lihat, kalau sudah tidak ada hujan selama bertahun-tahun, sudah tanahnya sudah mulai retak dan tanaman sudah mulai berkurang ya, dan tumbuhan juga sudah mulai mengering ya adik-adik. Nah, bagaimana caranya ini? Sudah terjadi kekeringan di mana-mana. Sudah sekian tahun sudah mempersembahkan korban persembahan kepada Baal segitu banyak di kuil-kuil, tetapi sampai dengan saat ini belum juga turun hujan ya adik-adik. Dan Raja Ahab ini teringat kepada Nabi Elia yang pernah menyatakan ini ya. Akhirnya ternyata memang Nabi Elia sudah dicari-cari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan ya, Nabi Elia. Dan akhirnya adik-adik, di satu saat raja datanglah seorang pegawainya raja ya, dan dia mengatakan Elia sudah ditemukan ya. Dengan kaget, Elia sudah ditemukan ya gitu ya, sudah ditemukan. Akhirnya siapkan, saya mau pingin menemui Elia, kata Raja Ahab gitu ya. Dan berangkatlah mereka mempersiapkan pasukannya untuk pergi menemui Raja Elia, menemui Nabi Elia ya adik-adik, menemui Nabi Elia. Dan nggak begitu lama dalam perjalanan, akhirnya mereka ketemu di jalan, karena ternyata Nabi Elia sudah diperintahkan Bapa Yahweh untuk menuju ke istana. Setelah bertemu dengan Nabi Elia, Raja Ahab katakan, nah ini dia si pengacau, katanya. Kata Nabi Elia, pengacau? Saya bukan pengacau, tetapi justru raja dan keluarga raja lah si pengacau itu. Raja tidak taat kepada perintah-perintah Bapa Yahweh. Raja justru mempersembahkan korban-korban kepada Baal gitu ya. Dan akhirnya adik-adik, Nabi Elia menantang Raja Israel, Raja Ahab, untuk pergi ke gunung Karmel ya. Silakan bawa nabi-nabi Baalmu 400 yang berjumlah 450 itu naik ke gunung Karmel gitu ya. Nah, setelah hari yang ditentukan, setelah Nabi Elia menantang Raja Ahab, Raja Ahab setuju ya. Raja Ahab menjadi takut dan akhirnya setuju ya adik-adik. Nah, setelah waktu berlalu, tiba saatnya mereka akan pergi ke Gunung Karmel ya. Raja Ahab ingin memenuhi tantangan ya yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan akhirnya pagi-pagi banget Raja Ahab sudah mempersiapkan dirinya. Berangkatlah mereka dengan rombongannya untuk pergi ke Gunung Karmel ya. Setelah sampai di Gunung Karmel, mereka mengambil tempat, mereka berpencar mengambil tempat masing-masing ya. Dan mereka beristirahat di sana ya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia ya. Mereka kaget ya, karena itu nabi yang selama ini mereka cari gitu ya. Mereka kaget. Nabi Elia bilang, katakan, sampai kapan kalian akan mendua hati gitu ya. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran perintah-perintah Tuhan ya. Tetapi mereka menyembah, mereka mempersembahkan korban-korban kepada
Baal-baal, kepada dewa Baal, kepada dewi-dewi, ya adik-adik. Nah, setelah mereka beristirahat, silakan persiapkan, katanya Nabi Elia kepada raja dan juga rombongan, silakan persiapkan mezbah bakaran untuk kalian, gitu ya. Siapkan 2 kambing dan silakan kalian pilih kambing mana yang akan kalian pakai untuk mempersembahkan korban, membuat korban bakaran. Nah, korban bakaran kayak itu di kayu-kayu disusun, daging-daging dipotong, dan tetapi kata Nabi Elia, tidak boleh ada yang menyalakan api, gitu ya. Boleh dipersiapkan bakarannya, tapi tidak ada yang menyalakan api. Nah, setelah dipersiapkan semuanya, akhirnya Nabi Elia, silahkan kalian memanggil Tuhan, memanggil dewa-dewa Baal yang kalian sembah itu, gitu ya. Nah, akhirnya mereka Baal-Baal, nabi-nabi Baal yang datang bersama dengan mereka, ya, mereka menyembah, mereka berteriak, mereka berseru, ya, mohon supaya Tuhan mereka dapat menyatakan, Baal-Baal dapat menyatakan kuasa Tuhan mereka. Tetapi di saat mereka memuji, mereka berteriak, ya adik-adik, tidak terjadi apapun, ya, sampai dengan dari pagi sampai dengan siang sampai dengan sore tidak terjadi apapun. Bahkan Nabi Elia yang bilang gini, coba lebih keras lagi, siapa tahu Tuhannya lagi sibuk, atau mungkin dia lagi bepergian, atau dia lagi tidur, coba teriak lebih keras lagi, kata Nabi Elia gitu. Nah, mereka lebih keras lagi memanggil, tetapi tidak terjadi apapun, ya adik-adik. Nah, akhirnya saat tiba waktunya Nabi Elia, ya, yang mempersembahkan korban bakaran, dan akhirnya Nabi Elia memanggil rakyat Israel untuk sini mendekat, silakan kalian saksikan, ya, dibuatlah korban bakaran api, bukan api, ya, dibuat korban bakaran kayu-kayu, maksudnya kayak api, daging-daging sudah dipotong, disusun, dan bukan hanya itu, dibuatlah di sekitar korban bakaran itu arit, lobang, ya, seperti selokan gitu, ya. Untuk apa? Dia menyuruh, ya, orang untuk menyiramkan, menimba air, menyiramkan air ke atas korban, ke atas daging, ke atas kayu, bahkan air sampai penuh ke got yang digali tadi, ke lubang yang digali tadi, ke sekitaran itu, ya. Dan disitulah setelah selesai, akhirnya Nabi Elia berdoa kepada Bapa Yahweh, tunjukkanlah kuasamu, ya, kepada bangsa ini, ya, bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan, ya adik-adik. Setelah Nabi Elia berdoa kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, Nabi Elia percaya bahwa dia adalah selama ini adalah seorang nabi yang taat kepada Bapa Yahweh, yang selalu Bapa Yahweh mengadakan mujizat baik di Sungai Kerit, bahkan sampai ke kota Sarfat, Tuhan tetap mengadakan mujizat. Dan Eli percaya saat ini juga Bapa Yahweh menyatakan mujizat. Dan saat berdoa, turunlah api dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Bahkan sampai air yang tercecer, air yang ada di got itu, di sekitaran itu, habis jadi kering. Itulah kuasa Tuhan, itulah kuasa Bapa Yahweh yang diperlihatkan. Dan setelah melihat hal itu, bangsa Israel menjadi takut, mereka menjadi sujud, dan hati mereka kembali kepada Bapa Yahweh, ya, mereka bertobat dan hati mereka dipulihkan, ya adik-adik. Nah, setelah hal itu terjadi, Raja Elia memerintahkan untuk menangkap Baal-Baal itu dan membunuh mereka, ya adik-adik. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, Nabi Elia naik ke puncak gunung
Karmel, dan di sana dia sujud sampai ke bawah. Dia sujud sampai mukanya ke bawah, dan dia menyuruh orang, dia menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut, apakah ada tanda-tanda akan hujan, ya. Tetapi bujangnya itu menjawab, tidak ada. Coba lihat lagi, ya, lihat lagi, tidak ada. Coba lihat lagi, sampai ke 7 kali dia balik, baru bujang itu mengatakan, ada setitik seperti segumpal tangan ada di atas laut, gitu ya, di langit, maksudnya di atas laut. Dan disitulah Tuhan bilang, silakan turun dan katakanlah kepada Raja Ahab, ya adik-adik. Dan akhirnya turunlah hujan, ya, turunlah hujan. Dan setelah bangsa Israel bertobat dan percaya kepada Bapa Yahweh, berkat itu dicurahkan, ya, turunlah hujan, ya. Di situ, ya adik-adik, kita melihat Bapa Yahweh ingin kita, rakyat atau ingin bangsa Israel kembali percaya kepada Bapa Yahweh. Dia tidak mau bangsa Israel menyembah kepada Baal, kepada patung, mempersembahkan korban-korban bakaran, ya. Bapa Yahweh ingin supaya bangsa Israel hanya sungguh-sungguh percaya kepada Bapa Yahweh, ya. Di sini kita melihat pelajaran yang renungan hari ini, bahwa adik-adik juga, kita semua harus sungguh-sungguh percaya kepada Bapa Yahweh. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang, misalnya contoh, ya adik-adik sakit, nggak sembuh-sembuh, pergi ke dukun, ya. Itu tidak boleh. Kau bilang orang pintar, itu tidak boleh. Atau hadapi tantangan masalah, kita datang kepada orang pintar, itu tidak boleh, ya adik-adik. Kita harus percaya bahwa mujizat Bapa Yahweh selalu dinyatakan kepada orang-orang yang taat, anak-anak yang taat dan percaya kepada Bapa Yahweh. Seperti renungan kita yang sudah kita dengar, bagaimana Tuhan Bapa Yahweh memelihara Elia, Nabi Elia yang selalu taat, selalu dilindungi, selalu dijaga. Begitupun kita saat ini, adik-adik saat ini, pasti tetap selalu dilindungi oleh Bapa Yahweh, ya. Untuk itu, lewat renungan ini, mari kita sungguh-sungguh, ya. Tuhan tidak mau kita tidak berjalan ke hal yang salah. Dia tidak mau kita binasa, ya. Dia mau kita tetap sungguh-sungguh percaya, karena adik-adik, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya, bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Bapa Yahweh. Amin. Ya adik-adik, itu renungan kita pada Sabat ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari dan menyembah hanya kepada Bapa Yahweh. Walaupun tantangan masalah yang kita hadapi saat ini, kita tetap mencari Bapa Yahweh, dan kita yakin dan percaya bahwa hanya Bapa Yahweh yang dapat menjaga dan melindungi kita. Hanya Bapa Yahweh dalam Elohim Yeshua Mashiach yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita mau tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, dalam nama Elohim Yeshua Mashiach, terima kasih untuk renungan pada siang hari ini. Biarlah kami mau tetap taat dan tunduk hanya kepada Engkau Tuhan, dan berjalan sesuai dengan ketetapan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tetap menuntun hidup kami, supaya kami senantiasa dapat menyenangkan hati Bapa Yahweh dalam hidup kami. Lindungi setiap adik-adik yang dimanapun mereka itu berada, mereka mau tetap beribadah dan percaya hanya kepada Bapa Yahweh, tidak kepada ilah-ilah yang lain. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Elohim Yeshua Mashiach Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya.
untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba